I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah mau memenuhi undangan untuk menghadiri acara konferensi kasus kita hari ini. Konferensi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswi kita yang inisialnya DP dari kelas 11. Adapun informasi yang saya dapatkan mengenai gambaran masalah siswi DP itu yang pertama, siswi DP berdasarkan pengamatan keseharian di kelas sering tidak mau berinteraksi dengan teman kelasnya dan lebih banyak diam sehingga terlihat seperti menyimpan suatu beban yang sangat berat di dalam dirinya. Yang kedua, siswi DP selama 3 bulan masa bersekolah di semester 1 sering tidak hadir tanpa memiliki alasan yang jelas ke sekolah. Dalam seminggu, siswi DP hanya masuk ke dalam kelas pada hari Senin, Selasa, Rabu. Sementara Kamis, Jumat, Sabtu ia tidak masuk ke dalam sekolah. Nilai-nilai yang diperoleh siswi DP selama 3 bulan masa sekolah sering mendapat nilai di bawah standar KKM, baik itu dalam hasil tugas, kerja rumah, dan ulangan harian di sekolah. Siswi DP merasa orang tuanya kurang memiliki perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya. Hal ini dikarenakan mereka sibuk mencari nafkah untuk anaknya, dan di rumah siswi DP tidak mendapatkan bantuan dalam kegiatan belajar. Saat pelajaran bahasa Indonesia didapati suatu fakta bahwa siswi DP mengalami gangguan belajar karena dirinya tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam suatu kalimat dalam buku teks bacaan. Kemudian saya melakukan observasi terhadap siswi DP ini dalam kelas dan saya mendapati bahwa siswi ini ketika jam pelajaran berlangsung ia lebih banyak diam dan tidak aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Ketika guru yang mengajar di depan kelas bertanya, ia banyak diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Dan juga dalam interaksi di dalam kelas, siswi ini juga tidak terlalu sering berbicara dengan temannya, sehingga ia tidak mendapatkan bantuan dari teman kelasnya. Selain itu juga dalam pengamatan saya, siswi ini memiliki ekspresi wajah yang sangat frustasi dan mengundang kekecewaan yang berat terhadap keadaan yang dialaminya. Dan juga pada hari Senin, Selasa, Rabu dia tidak masuk, sedangkan 3 hari berikutnya siswi ini tidak hadir ke sekolah. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan informasi dari wali kelas DP. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih Ibu. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Permatasari, wali kelas dari siswi DP ini. Dalam pengamatan saya sehari-hari, DP merupakan siswa yang cukup baik dan tidak membuat hal-hal yang aneh saat berada di sekolah. Memang saya sering mendengar keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran bahwa siswi ini sangat pendiam saat di dalam kelas dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun, saya katakan bahwa mungkin ia sedang dalam masa penyesuaian karena baru pindah ke sekolah baru. Akan tetapi, sudah 3 bulan sejak masa sekolah dimulai, keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran terus berlanjut. Dan bahkan sebagian dari guru tersebut menyuruh saya untuk menasihati siswi DP ini secara mendalam. Selain itu, teman-teman siswi DP ini sering melaporkan kepada saya bahwasannya siswi DP jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Sekarang akan kita dengarkan informasi dari perwakilan guru mata pelajaran. Silakan Ibu. Baiklah, nama saya adalah Diana. Di sini saya mengajar kelas siswi DP bahasa Indonesia. Di sini saya memberikan informasi bahwa siswi DP ini sangat lambat memahami arti kata sebuah dalam kalimat. Ketika saya mengalami praktik tersebut, siswi DP ini tidak memahami
arti sebuah kata tidak seperti teman-teman lainnya, sehingga saya tidak meneruskan siswi DP tersebut. Hal ini mengakibatkan siswi DP sangat malu dan tidak hadir pada jam pelajaran saya. Seperti hari Senin sampai Rabu dia hadir, dan Kamis sampai Sabtu dia tidak hadir. Karena siswi DP itu sangat menghindari bertemu dengan saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Dinda. Baiklah, selanjutnya kami mendengarkan informasi dari orang tua DP. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Erin, selaku orang tua dari siswi DP. Dalam pengamatan saya, anak saya ini sepertinya memiliki sifat seperti anak desa yang ada di rumah, seperti yang lainnya. Tetapi anak saya ini lebih pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain dan jarang berbicara kepada orang lain. Bahkan jangan kepada orang lain, saya sebagai orang tuanya saja jarang diajak berbicara. Dan dalam pengamatan saya juga, anak saya ini kegiatannya sehari-hari hanya menonton TV dan mengasuh adik-adiknya yang berumur 3 tahun. Dan dalam pengamatan saya juga, anak saya dalam belajar ini jarang mengerjakan tugas dari guru yang ada di sekolahnya. Dan saya hanya memperhatikan anak saya ini di hari malam hari saja, karena saya sibuk kerja mencari nafkah untuk anak saya. Jadi hanya malam hari itu saja saya memperhatikan anak saya melakukan apa saja di dalam rumah. Sekian saya sebenarnya. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Erin. Sekarang mari kita dengarkan informasi dari psikolog mengenai masalah yang dialami oleh siswi DP. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Di sini perkenalkan nama saya Raffi. Di sini saya sebagai merupakan psikolog yang bertugas di Lembaga Bimbingan Kota Pusaka. Berdasarkan informasi yang saya dapat, di sini siswi DP dapat mengalami gangguan dimensia, yang mana dari guru bahasa Indonesia saya mendapatkan informasi siswi DP ini bisa membaca tapi tidak bisa memahami apa yang dia baca. Jadi DP ini dapat dikategorikan mengalami gangguan belajar dan harus dibantu untuk mengatasinya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Baiklah, kita sudah mendengar informasi yang dibutuhkan mengenai siswi DP, dan saya simpulkan DP merupakan seorang siswi pindahan. DP di kelas pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. DP jarang masuk sekolah, di rumah dia tidak pernah belajar. Dia juga gagal dalam ujian membaca. Dan kemudian DP juga mengalami gangguan belajar yang disebut sebagai disleksia. Menurut Bapak dan Ibu, apakah yang akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan? Menurut saya, masalah ini harus segera diselesaikan. Sebab kalau tidak diselesaikan, masalah ini akan membuat siswi DP semakin tertekan dan juga membuat siswi tersebut bukannya semakin susah diarahkan menjadi lebih baik. Akan tetapi yang terjadi justru kondisi yang diterima di sekolah ini akan membuat DP menjadi lebih tertekan dan dia akan semakin jauh untuk mencapai cita-citanya. Saya tidak setuju atas pendapat dari Ibu Wali kelas. Yang pasti kita harus memiliki bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang dihadapi siswi DP ini. Baik, saya sangat ingin yang terbaik untuk anak saya. Tindakan yang Bapak atau Ibu ambil asalkan baik dan tepat, saya akan terima dan akan menghubunginya untuk dilakukan kepada anak saya. Dan saya hanya ingin yang terbaik bagi anak saya sehingga anak saya dapat menjadi cita-citanya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, dalam posisi saya sebagai seorang psikolog, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan konseling individual terhadap siswi DP serta memberikan layanan informasi dan juga kemasan konten kepada DP agar ia lebih memahami cara-cara membaca yang baik dan tepat, sehingga keluhan-keluhannya dalam belajar dapat teratasi. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sekalian? Saya sangat setuju dan juga saya akan berusaha untuk lebih dekat dengan DP dan juga akan lebih intens untuk membantu siswi ini, serta saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah DP dengan memberi akses kepada konselor, melihat data-data nilai yang diperoleh oleh DP yang diserahkan oleh guru-guru
lembaga lainnya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian kepada anak saya, dan saya akan memberikan waktu yang khusus bagi anak saya untuk belajar dan membimbingnya, sehingga anak saya ini lebih giat dalam belajar dan mengerjakan tugas dari gurunya. Dan selain itu saya juga akan membantu konselor untuk dalam menangani masalah anak saya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Yaitu bagaimana dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini dalam konferensi kasus ini, Bapak? Saya rasa untuk kasus ini penanganannya sudah diambil sangat tepat, di mana kita harus kembali membangun percaya diri siswi DP ini dan kembali melatih siswi DP ini dalam membaca dan memahami apa yang dibaca kembali, serta membangkitkan kembali semangat siswi DP ini untuk bersekolah dan bersosialisasi di lingkungan agar menjadi betah dan tidak merasa terjebak di semuanya. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku belajar DP agar menjadi lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make